Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, sebelum dimulai ceritanya, jangan lupa untuk tekan tombol like dan berkomentar juga ya. Bab 707, saya tidak kenal dia. Di menara kecil, Ye Guan sedang duduk bersila di tanah. Pada saat ini, dia dengan panik menyerap asal-usul leluhur di sekitarnya. Kali ini, tujuannya adalah alam leluhur. Dia tidak memiliki metode kultivasi lain. Selama bertahun-tahun, dia telah menggunakan metode observasi kosmik. Yang mengejutkannya adalah metode ini masih belum ketinggalan zaman meskipun dia menggunakannya sekarang. Pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari betapa hebatnya metode kosmologi misterius yang diciptakan oleh ayah dan ibunya. Dia memiliki keterampilan terbaik, keturunan yang tidak terbatas, dan dia berlatih di menara kecil. Oleh karena itu, sangat mudah bagi Ye Guan untuk berlatih. Beberapa tahun kemudian, aura Ye Guan tiba-tiba melonjak dengan liar saat dia duduk bersila di tanah. Saat ini, Ye Guan perlahan membuka matanya. Xiaota tiba-tiba berkata, "Selamat." Ye Guan tersenyum tipis. Alam leluhur. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba berdiri, dan dengan pemikiran di benaknya, niat pedang manusia yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuhnya dalam sekejap, tetapi dalam sekejap, niat pedang yang tak terkalahkan itu menghilang, dan sesaat kemudian, tiba-tiba, 100 kaki di depannya, ribuan pedang keluar tanpa peringatan. Tunda pedang, ribuan pedang berkumpul di satu tempat, dan kekuatan dahsyat itu langsung mengguncang seluruh menara kecil. Xiaota buru-buru berkata, "Jangan berlatih di sini." Meskipun waktu di menara kecil itu lama, ia tidak dapat menahan siksaan Ye Guan. Ye Guan mengangguk sedikit, membuka telapak tangannya, dan pedang niat yang tak terhitung jumlahnya mengalir kembali ke telapak tangannya. Melihat Yi Jian di tangannya, senyuman muncul di wajah Ye Guan. Latihan selama beberapa tahun terakhir telah memungkinkan dia untuk mencapai alam leluhur dan kekuatannya telah meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Namun, itu tidak cukup. Berkelahi, pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba teringat bahwa dia harus berpartisipasi dalam kompetisi leluhur. Saya tidak tahu apa pengaturan Tuan yang bijak itu. Ye Guan ingin meninggalkan menara kecil itu, tetapi seolah memikirkan sesuatu, dia tiba-tiba gemetar dan tiba di awan. Ao Qian-Qian sedang duduk bersila dan berlatih. Ao Qian-Qian juga berada di ranah sprint. Ye Guan memandang Ao Qian-Qian. Saat ini, nafas Ao Qian-Qian tertahan dan dia tidak bisa merasakan nafas. Ye Guan tahu bahwa Ao Qian-Qian akan dipromosikan. Pada saat ini, Ye Guan sepertinya merasakan sesuatu dan meninggalkan menara kecil itu. Begitu dia meninggalkan menara kecil itu, dia melihat seorang wanita berjalan perlahan ke arahnya. Orang yang datang tak lain adalah Qingan. Qingan menghampiri Ye Guan dan menatap Ye Guan. "Aku tahu kamu ada di sini." Ye Guan sedikit terkejut. "Ada apa?" Qingan langsung berkata, "Apakah kamu keturunan Senyi?" Ye Guan sedikit mengangguk. "Ya." Qingan tetap diam. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Apakah kamu menantangku?" Qingan menggelengkan kepalanya. "Sekarang para jenius dan monster dari suku Xianling telah pergi ke kuil Xianling dan ingin membunuhmu. Masih terlambat bagimu untuk meninggalkan suku Xianling sekarang." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Sudah terlambat. Bahkan jika aku pergi sekarang, mereka pasti akan keluar untuk mencariku, kan?" Qingan sedikit bingung. "Mengapa kamu ingin mengungkapkan identitasmu?" Ye Guan Dao, "Saya ingin berpartisipasi dalam kompetisi internal nenek moyang Anda." Alis Qingan sedikit berkerut. "Apakah kamu ingin mendapatkan perintah leluhur? Atau kamu hanya ingin meniru perilaku Senyi saat itu dan mengalahkan monster jenius dari suku leluhurku?" Ye Guan tersenyum, lalu berkata, "Nona Qingan,
Bisakah Anda ceritakan tentang para jenius dan monster dari suku Xianling? Tentu saja, dia tidak berani meremehkan orang-orang di tempat ini. Qing'an sedikit tidak senang. Kamu belum menjawab pertanyaanku. Ye Guan tersenyum dan berkata, saya ingin mendapatkan perintah leluhur. Qing'an menghela nafas dengan suara rendah. Meskipun aku tidak tahu seberapa kuat kamu, jika kamu melakukan ini, mustahil bagimu untuk mendapatkan Soul Order. Ye Guan bingung. Kenapa? Qing'an berkata dengan sungguh-sungguh, dalam situasi awal, kamu pasti memiliki peluang untuk menang. Karena ada beberapa monster yang benar-benar tak tertandingi yang sama sekali tidak tertarik pada Nebi ini. Tetapi jika kamu melakukan ini sekarang, beberapa monster tak tertandingi itu akan melakukannya, pasti muncul. Dan begitu mereka muncul, peluangmu untuk menang. Mendengar ini, alis Ye Guan tiba-tiba berkerut. Tuan Zi tidak memberitahunya tentang hal ini. Apakah pihak lain percaya padanya? Atau apakah dia memiliki motif tersembunyi? Tentu saja, dia tidak berani mempercayai sepenuhnya guru bijak ini. Mengenai masalah ini, Qing'an menambahkan, sekarang semua jenius dan monster sedang mencarimu. Ye Guan sedikit bingung, bagaimana kamu tahu aku ada di sini? Qing'an berkata pelan, saya dapat menebaknya. Ye Guan tertegun. Lalu menggelengkan kepalanya dan tersenyum, dan hendak berbicara. Tetapi pada saat ini, beberapa aura menakutkan tiba-tiba muncul di kejauhan. Saat berikutnya, beberapa orang tiba-tiba terbang keluar dari pintu pemurnian, dan kemudian langsung pergi kepada mereka. Ayo. Melihat pemandangan ini, Qing'an berkata dengan sungguh-sungguh, ini dia datang. Saat dia mengatakan itu, dia melirik ke arah pemimpinnya, dan kemudian berkata dengan sungguh-sungguh, itu Qing Ling, salah satu dari 3 pahlawan Xianling. Ye Guandao, salah satu dari 3 orang paling jahat di generasi muda nenek moyangmu. Qing'an meliriknya dan berkata, tidak, di antara suku Xianling, yang paling jahat adalah 2 orang suci dari kampus selatan, diikuti oleh 3 pahlawan dari klan Xianling. Ye Guan mengangguk sedikit, saya mengerti. Qing'an tiba-tiba berjalan beberapa meter ke samping. Pada jarak ini, Ye Guan sepertinya tidak begitu familiar. Ye Guan juga tidak mempedulikan hal ini. Saat ini, Qing Ling tiba-tiba muncul di depan Ye Guan. Kamu memandang Qing Ling di depannya. Pria itu mengenakan jubah panjang dan longgar, dengan rambut panjang tergantung di bahunya. Pada saat ini, Qing Ling dan orang-orang di belakangnya juga sedang melihat ke arah Ye Guan. Pada saat ini, seorang pria berbaju hitam di sebelah Qing Ling tiba-tiba melihat ke arah Qing'an, sedikit mengernyit, Qing'an, kenapa kamu ada di sini? Ekspresi Qing'an tetap tidak berubah, saya sering berlatih di sini. Pria berbaju hitam itu mengerutkan kening. Saya baru saja melihat Anda berbicara dengannya. Hati Qing'an menegang karena dia menemukan bahwa mata orang-orang di sekitar Qing Ling menjadi sedikit tidak baik ketika mereka memandangnya. Jelas sekali, Ye Guan kini diperlakukan sebagai musuh oleh para leluhur. Qing'an menoleh dan menatap Ye Guan. Aku tidak kenal dia. Ye Guan tersenyum tipis. Aku juga tidak kenal gadis ini. Sungguh. Saat ini, Qing Ling tiba-tiba berkata, jadi bagaimana jika kita saling mengenal? Ye Guan memandang Qing Ling. Qing Ling tersenyum dan berkata, Tuan Muda Ye datang dari luar ke leluhurku. Dia adalah tamu leluhurku. Apa bedanya jika leluhurku mengenal tamu itu? Saat dia mengatakan itu, dia menoleh untuk melihat pria berbaju hitam di sebelahnya. Tidak perlu terlalu memusuhi Tuan Ye. Apa yang terjadi saat itu tidak ada hubungannya dengan Tuan Ye. Terlebih lagi, saat itu, Senyi mengalahkan nenek moyang saya dari klan roh dengan mengandalkan dari segi kekuatan. Nenek moyang saya dari suku leluhur yakin akan kekalahan mereka. Nenek moyang kita mampu untuk kalah.
Jadi hak apa yang harus kita, sebagai generasi muda, tolak? Pria berkulit hitam tidak berani berbicara. Kamu melirik Xianling di depannya dan tersenyum sedikit. Wajah Kingan terlihat sedikit jelek. Qingling memandang Ye Guan. Tuan Ye, saya tidak punya niat lain untuk datang ke sini. Hanya karena penasaran, bagaimanapun, Anda adalah keturunan Senyi. Ye Guan tersenyum dan berkata, saya juga sangat ingin tahu tentang para jenius dan monster nenek moyang Anda. Qingling tiba-tiba berkata, kalau begitu, mari kita bandingkan. Mari kita bahas. Begitu kata-kata ini keluar, tempat itu langsung menjadi sunyi. Kamu memandang Qingling dan tersenyum. Itu bukan tidak mungkin. Qingling tersenyum dan berkata, tidak ada lagi. Saya baru saja mendengar bahwa Tuan Ye akan berpartisipasi dalam kompetisi internal kita. Jadi saya ingin mendiskusikannya dengan Tuan Ye terlebih dahulu. Jika Tuan Ye mengalahkan saya, maka Tuan Ye dapat mengurangi banyak tantangan yang tidak perlu. Jika saya cukup beruntung memenangkan Pak Ye, itu juga akan menghemat waktu Pak Ye untuk terus berpartisipasi di Naipital. Ye Guan tersenyum dan berkata, itu masuk akal. Jika demikian, tolong beri saya nasihat. Qingling melihat sekeliling dan kemudian berkata, ganti tempat. Ye Guan mengangguk. Oke, Qingling berkata, Tuan Ye, ikutlah denganku. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan terbang menuju sisi lain. Ye Guan hendak pergi, ketika Qingan tiba-tiba berkata, Tuan Ye. Ye Guan menoleh untuk melihat Qingan. Qingan ragu-ragu sejenak dan kemudian berkata, baru saja aku. Ye Guan tersenyum tipis. Dimengerti. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan menghilang ke ujung langit berbintang menjadi cahaya pedang. Di tempat yang sama, Qingan terdiam untuk waktu yang lama. Segera, Ye Guan mengikuti Qingling dan yang lainnya ke alun-alun langit berbintang yang besar. Alun-alun ini memiliki panjang dan lebar puluhan ribu kaki, sangat lebar. Ada juga tirai tipis yang melindungi alun-alun. Keduanya muncul di alun-alun, saling berhadapan dari kejauhan. Pada saat ini, aliran jenius dan monster dari klan leluhur bergegas menuju tempat ini. Qingling memandang Ye Guan dan kemudian berkata, alam leluhur. Ye Guan mengangguk. Ya, Qingling tersenyum tipis. Aku 50% dewa, dan wilayahku jauh lebih tinggi darimu. Namun, untuk menghormatimu, aku tidak akan merendahkan diriku sendiri. Tentu saja, jika kamu membutuhkanku untuk menurunkan diriku, aku bisa melakukannya itu. Ye Guan tersenyum dan berkata, tidak perlu, 50% keilahian. Sekarang dia juga ingin mencari orang yang benar-benar kuat untuk melatih keterampilannya. Qingling mengangguk sedikit, tolong beri saya pencerahan. Begitu dia selesai berbicara, dia membuka telapak tangannya, dan cahaya hitam tiba-tiba melonjak ke langit. Saat berikutnya, cahaya hitam berubah menjadi prajurit hitam. Prajurit itu memegang pisau besar dan menukik ke arah Ye Guan. Tertawa, suara robekan yang keras dan tajam tiba-tiba bergema di seluruh tempat. Menebang dengan pisau ini hanya akan menghancurkan dunia. Mata Ye Guan sedikit menyipit dan ekspresinya tenang. Saat pisau itu ditebas di depannya, dia dengan ringan mendorongnya dengan ibu jarinya, dan pedang niat tiba-tiba terbang keluar. Ledakan, gelombang kejut yang sangat kuat menyebar seketika. Pedang niat Ye Guan memblokir pedang itu dengan kuat, dan kedua belah pihak menemui jalan buntu. Tetapi pada saat ini, Qingling tiba-tiba mengambil langkah ke depan. Dengan langkah ini, ruang dan waktu di sekitar Ye Guan tiba-tiba retak, dan kemudian puluhan pedang hitam keluar untuk membunuhnya. Tetapi pada saat ini, Qingling sepertinya merasakan sesuatu, dan ekspresinya tiba-tiba berubah drastis. Dia mengepalkan tangan kanannya erat-erat,
dan cahaya hitam tiba-tiba keluar dari tubuhnya, dan kemudian membentuk cahaya hitam untuk melindungi tubuhnya. Bang, dalam sekejap, di bawah pandangan semua orang, Qingling langsung ditebas dan diterbangkan, dan begitu dia berhenti, pedang lain muncul tanpa peringatan apapun. Bang, Qingling pingsan lagi, kali ini, begitu dia berhenti, bagian belakang kepalanya berhenti di ujung pedang Italia. 3 pedang dikalahkan, ada keheningan di lapangan. Bab 708, orang yang menulis buku itu, 3 pedang. Di langit berbintang di sekitarnya, Anda dapat mendengar suara pin jatuh dalam keheningan. Nenek moyang yang datang melihat pemandangan ini dengan tidak percaya. Qingling, salah satu dari 3 pahlawan, dikalahkan seperti ini. Bagaimana ini mungkin? Ye Guan memandang Qingling di depannya dan berkata, "Saya menerimanya." Setelah mengatakan itu, dia membuka telapak tangannya, dan pedang di belakang kepala Qingling segera terbang kembali ke tangannya. Setelah Qingling terdiam beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Keterampilan pedang Tuan Ye benar-benar menakutkan. Saya bahkan tidak punya kesempatan untuk bereaksi. Ye Guan berkata dengan tenang, lagi, dia secara alami mendengar bahwa pihak lain sedikit tidak mau kalah. Qingling ingin setuju, tapi segera, dia mengerutkan kening. Jika kamu kalah, saya mengakuinya. Meskipun dia ingin bertarung lagi, dia tahu betul bahwa jika dia melakukannya, dia akan kalah. Dia tidak bisa kehilangan orang ini, karena saat ini, dia mewakili seluruh klan Xianling. Melihat Qingling mengaku kalah, Ye Guan mengangguk sedikit, lalu berkata, "Bolehkah saya bertanya, kapan Neibi Anda akan mulai?" Qingling berkata, "Masih ada 1 bulan lagi." 1 bulan, Ye Guan sedikit mengangguk, "Kalau begitu aku akan kembali sebulan lagi." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Tunggu, saat ini, Qingling tiba-tiba berbicara. Ye Guan menoleh untuk melihat Qingling. Qingling tersenyum dan berkata, "Tuan Ye, kemanapun kamu pergi sekarang, pasti akan ada orang dari leluhur yang datang untuk mengganggumu. Mengapa kamu tidak mengikutiku ke kediamanku? Tempatku sangat sepi." "Tidak, seseorang akan mengganggumu." Ye Guan berpikir sejenak lalu berkata, "Tidak apa-apa." Ia masih memiliki kesan yang baik terhadap Qingling yang ada di hadapannya, karena ia tidak sombong seperti leluhur lainnya, dan ia sangat tidak ingin diganggu. Dia juga sangat kesal jika dia datang untuk bertengkar hari ini dan besok. Qingling mengangguk sedikit, "Tuan Ye, ikutlah denganku." Setelah mengatakan itu, dia membawa Ye Guan pergi dari lapangan kompetisi. Di sekeliling, para leluhur saling memandang dengan bingung. Harus dikatakan bahwa ekspresi mereka jelek saat ini karena mereka tidak menyangka Qingling akan kalah. Apalagi dia kalah dengan mudah. Jelas sekali, tidak mudah bagi dewa ini untuk menggantikan manusia. Hal ini pun membuat banyak orang yang ingin menantang Ye Guan menyerah. Kini satu-satunya orang yang berani menantang Ye Guan adalah mereka yang lebih kuat dari Qingling. Melihat seluruh klan Xianling, hanya sedikit generasi muda yang lebih kuat dari Xianling. Saat ini, beberapa leluhur sedikit khawatir, apakah sejarah akan terulang kembali? Jika suku Xianling tersapu lagi kali ini, suku Xianling akan benar-benar kehilangan muka. Diam-diam, kedua lelaki tua itu juga mengawasi segala sesuatu yang ada di lapangan. Salah satu lelaki tua itu adalah tuan yang bijaksana, dan di sampingnya ada Raja Roh Kehakiman para leluhur yang bertanggung jawab atas hukuman. Guru yang bijak menoleh untuk melihat Raja Roh Yudisial di sebelahnya. "Bagaimana kabarnya?" Peradilan Lingjun berkata dengan tenang, "Tidak buruk." Guru yang bijaksana itu tertawa dan berkata, "Apa yang Anda katakan agak bertentangan dengan keinginan Anda. Bukankah Tuan Ye ini tidak hanya baik,
Penguasa roh yudisial menoleh untuk melihat ke arah guru yang bijak. Apa yang ingin kamu lakukan? Guru yang bijak berkata dengan tenang, dia adalah saudara laki-laki putriku yang diakui. Dia ingin menyelamatkan nyawa Ruo. Penguasa jiwa yudisial menggelengkan kepalanya. Tujuanmu pasti lebih dari ini. Tuan yang bijaksana itu mengangguk. Peradilan Lingjun mengerutkan kening. Zitua, apa sebenarnya yang akan kamu lakukan? Guru yang bijaksana berkata dengan lembut, saya pikir pemuda ini dapat mengubah nenek moyang kita. Hakim Lingjun berkata dengan suara yang dalam, apa maksudmu? Guru yang bijaksana mengangkat kepalanya dan melihat ke kedalaman langit berbintang. Selama bertahun-tahun, nenek moyang kita menjadi semakin sombong dan sombong. Jika ini terus berlanjut, kita pasti akan binasa seperti Istana Chu. Oleh karena itu, kita membutuhkan sebuah orang luar agar kita tetap terjaga. Setelah mengatakan ini, dia menoleh untuk melihat ke arah Judicial Spirit Lord di sebelahnya. Apakah kamu masih ingat apa yang terjadi ketika kelompok monster jenius kita dikalahkan oleh Shen Yi? Semangat peradilan terdiam. Setelah generasi muda suku Xianling dikalahkan oleh Shen Yi, niscaya hal itu menenangkan suku Xianling. Sejak itu, para jenius dan monster generasi muda suku Xianling menjadi lebih rajin dan pekerja keras juga generasi tua. Karena kemunculan Shen Yi membuat mereka merasakan krisis. Ternyata ada orang yang menakutkan di luar sana. Sejak itu, kekuatan suku Xianling secara keseluruhan juga meningkat pesat. Boleh dikatakan, meski nenek moyang saat itu kalah dari pihak luar, namun mereka juga mendapat manfaat yang sangat besar darinya. Penguasa roh yudisial berkata dengan sungguh-sungguh, tetapi jika dia benar-benar mengalahkan semua jenius dan monster kita, ini akan menjadi masalah besar bagi nenek moyang kita. Malu, guru yang bijak bertanya sambil tersenyum. Semangat peradilan terdiam. Guru yang bijaksana berkata dengan lembut, Falama, nenek moyang kita mempunyai satu gagasan yang perlu diubah, yaitu kita tidak bisa melihat orang lain lebih baik dari kita. Hakim Lingjun berkata dengan tenang, selama bertahun-tahun, hanya ada satu Shen Yi, dan saya tidak keberatan dengan Shen Yi. Saya akui bahwa dia lebih baik dari kita semua pada saat itu. Guru yang bijak tersenyum dan berkata, kamu boleh berpikir begitu, tapi bagaimana dengan yang lain? Semangat peradilan terdiam. Memang benar, meskipun Shen Yi mengalahkan semua orang saat itu, banyak leluhur yang masih merasa tidak puas. Hakim Lingjun menghela nafas dalam-dalam, Zitua, saya tahu kamu ingin mengubah segalanya, tetapi kamu juga harus tahu betul bahwa itu sulit. Guru yang bijaksana berkata dengan tenang, saya tahu ini sulit, tetapi saya tetap harus melakukannya. Saya tidak bisa terus-menerus melihat nenek moyang kita menjadi sombong seperti ini. Hakim Lingjun berkata dengan suara yang dalam, apakah Anda merasakan sesuatu? Guru yang bijak itu mengangguk, krisis. Peradilan Lingjun mengerutkan kening, krisis. Guru yang bijaksana itu mengangguk sedikit, merentangkan telapak tangannya, dan membuat cetakan tangan yang aneh dengan jari-jarinya. Segera, bintang-bintang yang tergantung di atas kota Roh Kudus mulai berputar perlahan tanganmu. Guru yang bijaksana melihat energi misterius di telapak tangannya dan berkata dengan lembut, krisis yang datang entah dari mana. Saya telah mencoba banyak metode, tetapi saya tidak dapat merasakan sumbernya. Mendengar ini, ekspresi Hakim Lingjun tiba-tiba menjadi serius. Apakah Anda yakin? Guru yang bijak itu sedikit tidak puas. Apakah menurutmu saya perlu bercanda denganmu tentang ini? Penguasa roh yudisial berkata dengan suara yang dalam, apakah Anda sudah memberitahu pemimpin klan? Guru yang bijaksana menggelengkan kepalanya, sang patriark ada di hutan Shengsu dan tidak dapat dihubungi. Judicial Spirit Lord sedikit bingung. Anda bahkan tidak dapat merasakan sumber krisis ini.
Guru yang bijak mengangguk, krisis yang tidak diketahui, keberadaan yang tidak diketahui. Saat dia berbicara, kekhawatiran mendalam muncul di matanya. Guru yang bijak memandang ke kejauhan, apapun yang terjadi, kita harus memperlakukannya dengan hati-hati, dan pemuda di depan kita ini mungkin bisa menyadarkan rakyat kita. Terlebih lagi, partisipasinya dalam perang saudara tidak akan ada salahnya. Kepada kami, jika dia menang, itu akan membuat suku kita sadar. Jika dia kalah, itu akan membalas rasa malu suku kita dan meningkatkan kepercayaan diri mereka. Tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, itu bagus. Judicial Ling Jun mengangguk sedikit. Kalau begitu biarkan dia berpartisipasi dalam kompetisi nebi. Guru yang bijak berkata, saya akan mengaturnya. Peradilan Ling Jun berbalik dan hendak pergi. Tetapi pada saat ini, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan tiba-tiba berkata, Senyi, apakah tentara benar-benar telah dikalahkan? Guru yang bijaksana itu mengangguk. Saya pikir dia akan memiliki rencana cadangan sebelumnya. Tapi sekarang sepertinya saya masih meremehkannya. Dia benar-benar memilih untuk menghilang dari dunia ini. Berbicara tentang ini, sedikit kerumitan muncul lagi di matanya. Orang yang begitu kuat memilih untuk bunuh diri. Sayang sekali, guru yang bijaksana berkata dengan lembut. Sepertinya orang suci itu pergi menemuinya untuk terakhir kalinya. Santo, peradilan Ling Jun mengerutkan kening, dan setelah beberapa saat, sedikit kerumitan muncul di matanya. Sebaiknya kita tidak terlibat dalam masalah di antara mereka. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Guru yang bijak juga menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Ye Guan mengikuti King Ling ke tanah leluhur. Akhirnya, di bawah kepemimpinan King Ling, dia sampai di puncak gunung ini. Ada sebuah istana mewah. King Ling tersenyum dan berkata, Tuan Ye, istana ini adalah tempat saya berkultivasi. Hanya saya dan saudara perempuan saya. Jangan khawatir, tidak ada yang akan mengganggu Anda. Anda dapat berlatih di sini dengan tenang. Ye Guan tersenyum dan berkata, terima kasih banyak. King Ling tersenyum tipis dan berkata, sama-sama. Ye Guan tiba-tiba penasaran, saudara King Ling, kamu tampaknya berbeda dari leluhur lainnya. King Ling tertegun sejenak, lalu tersenyum dan berkata, nenek moyang saya memang sangat sombong dan tidak ramah terhadap orang luar. Ye Guan mengangguk, aku sudah merasakannya. King Ling menggelengkan kepalanya. Dengan kekuatan Tuan Ye, hanya sedikit dari kita di antara generasi muda nenek moyang yang memenuhi syarat untuk bangga di hadapanmu. Ye Guan tersenyum dan berkata, tidak peduli apakah orang yang kamu hadapi kuat atau lemah, bersikap sombong tidak disarankan. King Ling tersenyum tipis. Ya, sejujurnya, aku dan adikku pernah menjadi anak haram, dan status ini juga menyebabkan kami menerima banyak tatapan dan ejekan di klan. Oleh karena itu, aku juga membenci mereka yang memiliki perasaan keunggulan orang. Anak haram. Mendengar ini, Ye Guan tiba-tiba mengerti. King Ling membawa Ye Guan ke halaman terpisah. Dia menunjuk ke halaman di kejauhan. Saudara Ye, ini adalah tempat tinggalmu. Kamu dapat tinggal di sini selama kamu berada di suku Xianling. Jangan khawatir, tidak ada yang mau mengganggumu di sini. Ye Guan membuka telapak tangannya, dan 30 helai asal-usul leluhur muncul di tangannya. Dia menyerahkan asal-usul leluhur kepada King Ling. King Ling tertegun, lalu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Tidak perlu. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Ye Guan tiba-tiba berkata, saudara Ling, apakah nenek moyangmu memiliki perpustakaan atau semacamnya? King Ling mengangguk, ya, saudara Ye ingin mengetahui sejarah nenek moyang kita. Ye Guan tersenyum dan berkata, ya. King Ling menggelengkan kepalanya dan tersenyum,
kebetulan sekali. Ye Guan sedikit bingung, bagaimana mengatakannya. King Ling tersenyum dan berkata, adikku paling suka membaca dan menulis. Jadi dia bertanggung jawab atas perpustakaan nenek moyang kita, dan perpustakaan ini ada di gunung ini. Saat dia mengatakan itu, dia menunjuk ke kanan. Itu aula di sebelah kanan, kamu bisa pergi ke sana kapan saja. Ye Guan tersenyum dan berkata, terima kasih banyak. King Ling mengangguk, berbalik dan pergi. Membaca dan menulis, Ye Guan tiba-tiba teringat seseorang, adik sejati. Dia juga suka menulis buku. Buku, desir, silov, bersambung.